wasit Ahmed Alkaf kabarnya dipanggil AFC. Ini merupakan buntut kepemimpinan kontroversialnya saat mengawal laga timnas Indonesia kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Alkaf memberikan waktu tambahan 6 menit di babak kedua. Tapi nyatanya dia baru meniup peluit ketika Bahrain mencetak gol penyeimbang 22 menit ke 90+9. Netizen Indonesia yang murka menyerbu akun media sosialnya hingga lenyap tak berbekas. Alkaf juga sampai batal memimpin pertandingan Liga Champions Asia antara Al Hilal kontra Al Ain dengan alasan keamanan. Kini jurnalis Arab Nahar Kunais mengabarkan AFC sudah memanggil Alkaf. Dia memprediksi wasit asal Oman itu akan mendapatkan sanksi berat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dari Malaysia, dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al Hilal dan Al Ain, serta manipulasi. Protokol VAR. Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim olahraga di Asia. Tulis akun X @naharkunais. Tentu ini menjadi kabar baik buat supporter timnas Indonesia yang menyimpan dendam kepada Alkaf. Menilik sejarah, wasit berkepala plontos itu bisa disangsi seumur hidup. Timnas Indonesia dikabarkan masih akan menambah pemain keturunan Eropa lainnya, selain Kevin Dix menurut rilis media Belanda. Pemain yang dimaksud ialah Jairo Riedewald, gelandang bertahan keturunan Ambon yang memang sejak lama telah menyatakan ketertarikan bela timnas Indonesia. Melalui sebuah artikel yang dirilis oleh media Belanda Voetbal Premier, Jairo Riedewald disebut akan menyusul Kevin Dix untuk jalani naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Kevin Dix saat ini menjadi pemain kelahiran Belanda terakhir yang memilih karir internasional bersama Indonesia. Namun ada nama besar lain yang disebutkan, yakni Jairo Riedewald, jelas artikel Voetbal Premier. Media Belanda tersebut menuturkan bahwa kedatangan Jairo Riedewald bisa menjadi pelengkap kepingan puzzle yang selama ini dicari pelatih STI, yaitu posisi gelandang bertahan. Jika Jairo Riedewald jadi gabung timnas Indonesia, maka gelandang milik klub Royal Antwerp tersebut akan menyusul langkah kompatriotnya seperti Maes Hilgers, Tom Hay, hingga Maarten Paes. Jairo Riedewald memang telah lama menyatakan ketertarikannya untuk menyusul rekan-rekannya asal Belanda yang kini bermain untuk timnas Indonesia. Miliano Jonathans mencetak gol dan assist lagi di Liga 2 Belanda 2024-2025. Pemain Vitesse Arnhem ini sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola profesional. Bisa dibilang semenjak menggunakan nomor punggung 10, pemain yang memiliki nenek asal Depok, Jawa Barat ini langsung menggila. Ia telah mencetak 7 gol dan 3 assist dari 11 laga Liga 2 Belanda 2024-2025. Koleksi 7 gol membuat Miliano Jonathans hanya terpaut 2 bola dari top skor. Sementara Liga 2 Belanda 2024-2025 yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edachuri. Melihat statistik di atas Miliano Jonathans sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans akan dioperasikan sebagai winger kanan. Jika dibutuhkan, Miliano Jonathans juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang andai Shin Tae-yong mengandalkan formasi 4-2-3-1. Kabar baiknya, PSSI sudah menghubungi Miliano Jonathans. Hal itu diakui Miliano Jonathans kelar membela Vitesse Arnhem kontra FC Den Bosch pada Sabtu, 19 Oktober 2024 dini hari WIB. Namun, jikapun Miliano Jonathans tertarik membela timnas Indonesia, pemain yang mendapatkan kontrak profesional sejak usia 16 tahun itu tak bisa memperkuat skuad Garuda saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling cepat, Miliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Mumpung masih ada 5 bulan lagi, PSSI memiliki banyak waktu untuk bekerja.
maksimal merayu Miliano Jonathans agar mau memperkuat timnas Indonesia. Di saat PSSI melobi Miliano Jonathans, harapannya sang pemain bisa terus berkembang dan mengangkat derajat Vitesse Arnhem. Sebab hingga pekan ke-11 Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025, Vitesse Arnhem masih terjerembab di posisi 19 dari 20 peserta. Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu sore, memicu pertanyaan besar. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Instagram timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda, tak terkecuali timnas kelompok umur dan putri. Namun, unggahan akun timnas Indonesia kali ini jadi sorotan, sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Erspo. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga, karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STY untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan. Timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk, yang saat ini membela klub Liga Inggris Leeds United, belakangan ini mengisyaratkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini semakin menguat setelah interaksi di media sosial yang menunjukkan ketertarikan Struijk untuk bergabung dengan skuad Garuda. Semua berawal dari komentar antara Pascal Struijk dan rekan satu timnya, Joel Piroe, di platform Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Struijk menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia sementara. Ungkapan ini menarik perhatian banyak penggemar, mengingat Struijk merupakan pemain dengan darah Indonesia yang cukup diperhatikan oleh penggemar sepak bola di tanah air. Tak lama setelah itu, Piroe membalas komentar Struijk dengan menuliskan Indonesia is calling, yang semakin menguatkan spekulasi mengenai kemungkinan Struijk bergabung dengan timnas Indonesia. Komentar tersebut menciptakan ekspektasi tinggi di kalangan penggemar yang sangat mendambakan kehadiran pemain berkualitas seperti Struijk di lini depan Garuda. Pascal Struijk yang lahir dari orang tua berkebangsaan Indonesia merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Meski saat ini bermain di liga yang kompetitif, pengalamannya di Eropa dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dikenal memiliki keterampilan defensif yang solid, serta kemampuan membaca permainan yang baik. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang mengisi skuad, kehadiran Struijk akan semakin menambah kekuatan tim asuhan coach STY. Meskipun Struijk belum secara resmi mengumumkan niatnya untuk membela timnas Indonesia, komentar-komentar di media sosial tersebut menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung. Situasi ini memberikan angin segar bagi penggemar yang berharap agar timnas Indonesia semakin diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas. PSSI pada tahun 2024 ini memang bergerak sangat cepat dalam melakukan proses naturalisasi pemain tim nasional. Usai beberapa waktu lalu resmi menaturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Regenders, lalu juga tengah melakukan proses naturalisasi Kevin Dix. Kini, PSSI dikabarkan kembali mengincar satu nama pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia.
Nama pemain yang dimaksudkan tersebut adalah Ole Romeni. Melansir dari akun Instagram Sibola ID, penyerang berusia 24 tahun tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh agen sang pemain, yakni Joost Ebergen beberapa waktu lalu. Ya, itu benar, dia sedang mempertimbangkannya, ujar Joost Ebergen beberapa waktu lalu. Kabar ini tentunya cukup positif mengingat beberapa waktu lalu Ole Romeni juga dikabarkan telah dihubungi oleh pihak PSSI mengenai kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang kini membela FC Utrecht tersebut memang disebut sudah dihubungi oleh PSSI. Kabar ini juga diutarakan oleh salah satu YouTuber ternama, Yusa Nugraha, di kanal YouTube pribadinya. Sosok Ole Romeni memang diharapkan akan menjadi salah satu ujung tombak utama apabila jadi dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berpostur 185 cm ini sudah bermain sebanyak 7 kali untuk FC Utrecht di musim 2024/2015 ini dan telah mencetak 2 gol. Tentunya dengan performa tersebut, diharapkan dirinya dapat menjadi jawaban dari lemahnya sektor penyerang di timnas Indonesia saat ini.